Biasanya kan saya sukanya pakai Maxxis. Kenapa sekarang pakai Dunlop? Karena saya cari untuk motor build up, saya sarankan minimal pakai 120 minimal ya. Kalau KTM itu malahan 140 kayaknya kalau nggak salah. Mesinnya bawa motor dengan ban yang segede itu. Nah, perlu kita pikirkan juga. Kalau motor lokal ya 110/100 cukup lah menurut saya. Kalau beli ban dilihat juga kodenya. Nah, jadi ban ini ada kode-kode masing-masing. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pagi ini saya mau manasi motor karena besok mau dipakai. Ada sedikit tips untuk manasi motor, gimana itu, dan juga ada sedikit pertanyaan, ngapain sih manasi motor harus di blayer besar kayak gitu ya, di gas-gas gede. Nah, ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, kita keluarkan motor dulu ya. Tip yang pertama adalah gimana menghidupi motor 2 tak di pagi hari. Motor 2 tak itu kan kalau dihidupin pagi hari itu biasanya susah, apalagi lama nggak dipakai. Nah, tipsnya gampang banget, cukup cuk ya, dicuk motor kita, lalu kita selah selama beberapa kali, 10 kali mungkin. Kita selah berapa kali tanpa dinyalakan kontaknya. Setelah itu baru kita nyalakan kontaknya dan kita selah lagi. Caranya menghidupkan motor 2 tak yang baru kita panasi atau pagi hari, karena 2 tak manasi motor pagi hari itu memang susah. Kenapa harus digeber-geber kayak gitu? Nah, ada sebabnya, nanti saya ceritakan. Sekarang kita panasi yang satunya. Ini sama juga. Nah, ingat kalau nggak dipakai kerannya ditutup ya. Keran bensin ditutup. Nah, lalu kita buka dulu dan kita buka cuknya. Oke. Karena ini nggak ada on off-nya, langsung kita selah aja. Bismillah. Kembalikan lagi. Biar idle sebentar, lalu kita geber-geber. Tujuannya menggeber-geber motor 2 tak saat dipanasi itu bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi untuk menghilangkan tumpukan-tumpukan oli dan kerak-kerak di ruang bakar. Nah, karena kalau kita nggak geber, oli yang udah masuk itu menumpuk, nanti bisa bikin kerak di ruang bakar. Nah, makanya harus kita geber. Ingat, gebernya saat manasin aja, jangan di jalan raya kalian geber-geber ya, karena mengganggu
pengguna jalan raya lain, karena motor kita itu suaranya keras banget. Oke. Untuk manasin Ninja paling tidak sampai 7000 rpm agar super kit membuka dan kotoran terbuang. Ya, sisa-sisa oli kerak terbuang. Sudah cukup, langsung matikan aja. Dan keran bensin kita tutup kembali karena nggak dipakai kan, cuma dipanasi doang. Begitu juga sama ini. Dari suaranya kelihatan banyak banget oli yang menumpuk di ruang bakar, makanya berebut-berebut. Iya, cukup segitu aja manasannya. Yang penting buang oli di ruang bakar biar businya tetap kering, ruang bakar tetap bersih dari tumpukan oli. Karena oli yang menumpuk di ruang bakar itu membuat motor kita 2 tak terutama larinya jadi berat, apalagi sampai menumpuk di kruk as di bawah ya. Waduh, itu motor kita jadi agak berat tuh larinya. Oke, saya juga baru beli ban untuk ban belakang ini, karena ban belakangnya sudah cukup aus ya. Ini lihat, waduh, sudah segini banget, sudah cukup aus. Nanti ini sudah mulai musim hujan, tapi ini belum mau saya pasang karena akan saya pasang ketika mau berangkat ke mana, Black Parade, ke event Black Parade. Jadi bannya biar baru. Ini saya pakai merek Dunlop Geomax MX 3S, ukuran 120 kali 90. Nah, biasanya kan saya sukanya pakai Maxxis. Kenapa sekarang pakai Dunlop? Karena saya cari Maxxis ukuran 120 90 nggak ada. Adanya 120 100 atau 110 100. Nah, kalau motor yang ini saya kan pakainya Maxxis 110 per 100. Ya kan? Ini masih aman. Tapi kalau dia pakainya 120, dia sudah nggak muat motornya, jadi berat juga. Nah, kalau keuntungannya pakai ban 120, itu tapaknya lebih lebar. Jadi tapaknya lebih lebar. Nah, jadi gini, kalau 120 ukuran 100 120 per 100, itu selain tapaknya lebar, profil bannya juga tinggi. Nah, karena saya pendek, kalau saya pakai 120 per 100, motor jadi lebih tinggi. Nah, makanya saya pakai 120 per 90. Jadi walaupun bannya lebar, tapi ketinggiannya, lihat, ketinggiannya ini sama yang itu, yang 110 per 100 masih tinggian 110 per 100. Jadi ini lebih pendek. Jadi ini bannya itu melebar ke samping. Nah, buat saya lumayan lah kalau pendek seperti ini, nggak begitu menyulitkan. Tapi harus tetap 100. Untuk motor build up saya sarankan minimal pakai 120 minimal ya. Kalau KTM itu malahan 140 kayaknya kalau nggak salah. Berarti bannya lebar banget. Makanya motor-motor besar itu kalau buat naik tanjakan enak banget, karena tapaknya lebar, permukaannya lebar. Itulah yang membedakan motor kita, motor odong-odong dengan build up. Dari bannya saja sudah besar. Nah, gimana kalau ban kita, motor kita ganti dengan ban yang besar? Ya bisa, tapi harus penyesuaian, karena
nanti sininya nggak muat, ban nyenggol rantai, sehingga sini harus kita kasih apa itu ya namanya, adaptor ya, biar ini kesini lagi. Udah gitu nanti kira-kira kuat nggak bannya ya, apa namanya, mesinnya bawa motor dengan ban yang segede itu. Nah, perlu kita pikirkan juga. Kalau motor lokal ya 110/100 cukup lah menurut saya. Oh ya, satu lagi, kalau beli ban dilihat juga kodenya. Nah, jadi ban ini ada kode-kode masing-masing. Contohnya gini, Geomax MX 3S ya kan, ukuran 120/18, mereknya Dunlop. Nah, di sini ada kode kecil, nih angka kecil-kecil, tulisannya 3620. Nah, ini adalah kode pembuatan. Jadi teman-teman semua kalau mau beli ban harus lihat kodenya ini. 2 angka di belakang adalah kode tahun. 2 angka di belakang di depan itu adalah kode minggu. 36 itu berarti 36 minggu. 20 itu berarti tahun 2020. Jadi ban ini buatan tahun 2020, minggu ke-36. Nah, sekarang dibagi aja, minggu ke-36 itu berarti bulan apa gitu ya. Oke. Jangan sampai kita beli ban baru tapi sudah expired. Karena ban itu sudah setahun saja, itu bannya sudah nggak enak. Misalnya kita sekarang tahun 2020, kita belinya ban yang tahunnya 2018, itu bannya sudah keras, sudah mati komponnya ya. Jangan sampai salah tuh. Jadi kita kalau beli ban harus dilihat kondisinya, dicek apakah ban itu masih baru atau tidak. Oke, terima kasih. Semoga tips dari saya bermanfaat buat kalian semua.